Jangan lihat video ini, pasti bakalan bikin lapar. Aku udah peringatin ya, karena begitu Besti lihat ote-ote sayur yang lagi viral ini, siap-siap ngiler dan pasti kepengen. Besti pernah nggak makan ote-ote sayur? Makanan satu ini lagi viral banget. Tekstur ote-ote ini garing di luar, gurih dan lembut di dalam. Ini tuh kayak makan roti tapi pakai sayuran kayak bakwan. Nah, bingung kan? Terus makannya pakai kuah cuko diguyur gitu di atasnya. Bakalan enak banget ini. Padahal cuma pakai bahan seadanya di kulkas. Jadinya tuh luar biasa. Ternyata bikinnya juga gampang, mudah, anti ribet. Modal sayur-sayuran sisa di kulkas bisa jadi cemilan seenak yang dijual abang-abang. Siapa sih yang gak suka cemilan gorengan, gurih kriuk begini? Karena emang dalamnya tuh lembut banget kayak roti, tapi di luarnya garing kayak bakwan. Mungkin karena efek raginya kali ya. Apa pakai ragi? Kok bisa? Bisa dong. Apalagi bikinnya cuma pakai bahan seadanya di dapur. Tapi rasanya serius, kayak beli di warung. Bahkan bisa lebih enak. Cocok banget buat cemilan pas lagi hujan. Perut keloncongan, pengen ngemil yang kriuk-kriuk, tapi males keluar. Atau pengen beli online, tapi pas buka dompet, isinya tinggal 1000-an recehan. Tenang Besti, ini dia solusinya. Ote-ote sayur yang lagi viral. Jadi penasaran kan sama cara bikinnya? Gimana cara ote-ote ini bisa garing di luar dan lembut di dalam? Apalagi makannya pakai kuah cuko yang asam manis gitu. Makin-makin bikin lapar. Pengen makan dan makan lagi. Buat yang lagi diet, skip aja video ini, bakalan gak cocok deh. Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Biar ngerti dan paham, Besti bisa nonton video ini lebih dari 1 kali ya. Dan jangan di skip-skip atau dicepetin, biar gak ketinggalan step-step pentingnya. Yuk kita buat kreasi sajian lezat ote-ote sayur. Nah, ini nih sayuran yang ada di kulkas aku. 1/4 buah kol, 3 buah wortel, 1 batang daun bawang, 50 gram buncis. Kalau Besti mau bikin juga, mau pakai sayuran lain, juga bisa ya. Disesuaikan aja dengan sayuran kesayangan Besti. Pertama-tama kita akan iris-iris kol, bentuknya jadi kayak memanjang seperti ini. Lanjut potong-potong buncis, kira-kira ukurannya 2-3 cm. Potong-potong semua sampai buncis habis. Iris-iris tipis daun bawang. Kadang iris-iris daun bawang ini bikin aku sedih loh Besti. Entah kenapa air mata mengalir gitu aja. Emang gitu kali ya. Hehe. Selanjutnya kupas wortel. Potong-potong memanjang, kira-kira 2-3 cm. Berbentuk korek api. Setelah sayuran selesai, kita sisihkan sebentar. Sekarang kita akan racik bumbunya. Masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam wadah. Campurkan 2 sendok makan bawang putih bubuk, 1 sendok teh bubuk marinasi, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, setengah sendok teh lada bubuk, dan ini nih yang terpenting, 1 sendok teh ragi instan, yang bakalan buat ote-otenya lembut, selembut roti. Aduk-aduk semua bahan kering hingga merata. Selanjutnya, masukkan 300 ml air. Masukin airnya harus sedikit demi sedikit ya Besti. Jangan sekaligus dimasukkan, biar nanti proses pengadukannya menjadi lebih mudah. Dan bahan kering bisa bercampur merata dengan air. Aduk-aduk terus hingga semua bahan merata. Harus dipastikan bahan benar-benar bercampur merata, biar nanti ote-otenya nyes dan enak saat dimakan. Adonan yang pas tuh teksturnya kayak gini ya, gak keenceran, tapi gak terlalu kental juga, biar hasilnya tuh renyah di luar dan lembut di dalam. Setelah adonan merata, lanjut kita masukkan sayuran yang sudah kita potong-potong tadi. Masukkan kol, masukkan wortel, masukkan buncis, dan terakhir masukkan daun bawang. Aduk-aduk lagi adonan tepung dan sayuran, biar nyampur bersatu padu membentuk adonan yang ciamik enaknya. Udah, itu aja bahan-bahannya Besti. Mudah kan? Bener-bener bahan-bahan seadanya yang sering nganggur di kulkas. Setelah semua bahan tercampur merata, kita akan diamkan dan cuekin dulu selama 30 menit. Jangan lupa harus ditutup ya Besti. Di sini aku pakai kain. Tapi kalau Besti lebih suka pakai tutup panci atau piring, boleh-boleh aja ya. Tujuan mendiamkan adonan selama 30 menit adalah agar raginya bekerja membentuk adonan. Jadi nanti biar ote-otenya bisa lembut dan plumpy gitu kayak roti. Sambil nunggu 30 menit, sekarang kita akan buat kuah cuko simpelnya. Cara bikin kuah cuko juga sangat sederhana. No ulek-ulek deh pokoknya, tinggal campur-campur aja jadi. Masukkan ke dalam panci 250 ml air, 100 gram gula merah yang sebelumnya udah aku sisir terlebih dahulu biar mudah lumer, 20 gram asam jawa,
1 sendok teh garam, 1 sendok teh cabai bubuk, dan 2 sendok teh bawang putih bubuk. Aduk-aduk hingga semua bahan merata. Ini aku bikin cukonya, aku kali 2 resep cukonya ya besti. Karena aku mau bikin sekalian buat stok cuko. Cuko ini enak banget kalau dicampurin sama makanan apa aja. Jadi makin sip. Tapi kalau besti mau bikin untuk ote-ote ini aja, takaran resep cuko yang aku buat ini udah cukup kok. Jangan lupa koreksi rasa sesuai selera besti ya. Kalau berasa ada yang masih kurang, tambahin aja. Biar makin sedap sesuai dengan yang besti rasa. Aduk-aduk hingga mendidih. Terus matikan api, dinginkan sebentar. Kemudian saring biar nantinya makannya enak, gak ada ampas-ampas bahan yang mengganggu. Lalu kita sisihkan sebentar kuah cukonya. Setelah 30 menit, adonan ote-ote udah mengembang seperti ini. Sekarang tinggal kita goreng ote-otenya dengan minyak panas. Ambil adonan dengan menggunakan sendok. Masukkan satu persatu ke dalam pan dengan minyak panas. Banyaknya disesuaikan aja. Kalau mau bentuknya agak besar, sendok adonannya agak banyak. Kalau mau lebih kecil, sendok adonannya lebih sedikit. Disesuaikan aja dengan selera besti ya. Kalau udah kecoklatan bisa dibalik. Aduh, lihat tuh. Cantik, renyah, merekah kayak bunga mekar. Dengar suara ote-ote digoreng ini aja udah bikin bahagia sendiri. Dan baunya ampun deh, kayak di depan warung gorengan pinggir jalan. Cuma bedanya ini lebih higienis dan hemat. Dan kalau sisi satunya udah kecoklatan juga, bisa kita angkat dan tiriskan. Pas diangkat, kriuknya udah berasa. Ini bakalan enak banget pasti. Kreasi sajian lezat ote-ote sayur kuah cuko siap dihidangkan. Wanginya menggugah selera banget besti. Apalagi pas dipotek kayak gini, aromanya keluar banget. Lihat ote-otenya, berbaris rapi gini. Aduh, bikin nelen ludah. Siapin mangkok, terus ote-otenya mau aku gunting-gunting kecil-kecil kayak gini. Terus mau aku guyur sama kuah cuko yang udah kita buat tadi. Lihat nih, suka banget. Aduk-aduk rata biar ote-otenya kecampur sama kuah cuko. Biar meresap ke dalam. Aku udah cobain, rasanya gurih renyah, sayurannya fresh. Ini sih susah berhenti makan. Jujur, cemilan simple kayak gini tuh selalu ngasih kebahagiaan kecil yang bikin hari jadi lebih seru. Kadang ya, hidup itu nggak perlu ribet-ribet, bahan seadanya aja. Asal niat dan bikinnya dari hati, bisa jadi sesuatu yang enak, bahkan viral. Jadi nunggu apa lagi? Coba deh di rumah. Kalau berhasil, jangan lupa share hasilnya ke kolom komentar. Kasih tahu aku juga, Besti pakai sayuran apa. Dan pastiin klik like, subscribe, sama nyalain loncengnya ya. Biar aku makin semangat bikin resep-resep simple tapi nagih kayak gini. Sampai ketemu di video kreasi sajian lezat selanjutnya. Jaga kesehatan, jaga dompet, harus tetap bisa makan enak. Wassalamualaikum.